Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada hari ini akan dilakukan yaitu presentasi tentang resum gagal jantung yang berjudul Terapi Murotal terhadap Depresi pada Pasien Congestive Heart Failure di Pusat Jantung Terpadu. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Kristina Dias Utami SKEP Nurse MPH dan juga rekan-rekan yang telah hadir pada presentasi kali ini. Baik, untuk slide selanjutnya, Mbak. Untuk anggota, itu ada Kakak Abdurrahman Karim Amrullah, ada Wanda Anggun, ada Dewi Sekar, Dia Suci, Dwinda Yuliana, Emma Faza, Herlina, Anggraini saya sendiri, Putri Nurayu, Della Widya Ningrum, Bunda Khofifah, dan Diah Aulia. Baik, untuk selanjutnya langsung saja pembacaan akan dilakukan pada rekan saya, dipersilahkan. Baik, yang pertama ada introduction. Salah satu penyebab kematian terbesar hingga saat ini adalah penyakit congestive heart failure atau CHF. Angka kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung sebesar 31% atau sebanyak 17,5 juta jiwa dari 58 juta kematian. Dampak dari congestive heart failure dapat mempengaruhi psikologi pasien CHF. Faktor predisposisi seperti pasien mengkhawatirkan kondisi fisiknya yang semakin menurun atau melemah, takut jika penyakit jantung yang dialami tidak segera membaik dikarenakan jantung merupakan salah satu organ yang penting dan jika jantung mengalami masalah, maka kesehatan juga ikut memburuk. Lamanya menjalani pengobatan dan seringnya penderita keluar masuk rumah sakit, biaya yang akan digunakan dan berapa lama proses penyembuhan penyakit, serta ketakutan akan kematian yang mengakibatkan penderita terlihat gelisah, sulit beristirahat, dan nafsu makan menurun. Faktor tersebut mengakibatkan masalah psikologi bagi penderita dengan penyakit jantung seperti stres, kecemasan, ketidakberdayaan, ketakutan, dan depresi. Pada pasien dengan gagal jantung lebih mengutamakan dengan pendekatan non-farmakologis, yaitu berupa psikoterapi. Beberapa alasan yang mendasari penggunaan psikoterapi dalam tata kelola depresi pada pasien gagal jantung, yakni terapi dapat disesuaikan dengan kondisi pasien, tidak memiliki efek samping, dan tidak mengakibatkan keterampilan jangka pasien dalam mengelola gejala depresi. Salah satu bentuk psikoterapi yang lazim digunakan yaitu Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Salah satu musik yang disarankan adalah musik spiritual atau murotal. Mendengarkan ayat suci Al-Quran atau biasa disebut sebagai murotal dapat memberikan kedamaian kepada pendengar. Untuk yang selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuasi eksperimental dengan rancangan penelitian yang digunakan adalah time series with control group design. Sampel penelitian ini merupakan pasien yang menjalani perawatan di Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Rumah sakit ini merupakan pusat jantung yang ada di Makassar sehingga merupakan pusat rujukan pasien gagal jantung. Sampel direkrut dengan menggunakan purposive sampling method dengan total 36 orang. Kelompok sampel dibedakan dalam dua kelompok yaitu intervensi dan kontrol yang masing-masing berjumlah 18 orang. Pada kelompok intervensi diberikan terapi murotal dan dilakukan pretest pada hari pertama, yaitu pengukuran depresi dengan menggunakan instrumen HATS.
Setelah didapatkan pasien yang mengalami depresi ringan hingga berat, kemudian diberikan intervensi kepada kelompok eksperimen berupa terapi merotal 2 kali sehari selama 2 hari berturut-turut. Pada hari terakhir dilakukan post-test, yaitu pengukuran kembali depresi dengan menggunakan instrumen yang sama, yaitu HATS. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan intervensi, namun intervensi yang diberikan berupa terapi konvensional berupa farmakologis. Selanjutnya ada result atau hasil daripada penelitian. Hasil di mana bahwa responden pada kelompok intervensi memiliki rata-rata 56 tahun dengan rentang dari 33 tahun sampai dengan 80 tahun, dan pada kelompok kontrol responden memiliki rata-rata usia 52,56 tahun dengan rentang dari usia 24 sampai 82 tahun. Pada kelompok intervensi maupun kelompok kontrol, dominan responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 10 orang untuk kelompok intervensi dan sebanyak 14 orang, atau sekitar jumlah keseluruhannya 77,8% untuk kelompok kontrol. Dari segi pendidikan, responden pada kelompok kontrol dominan kelompok intervensi, berada pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 6 orang atau sekitar 43,3% untuk kelompok intervensi dan sebanyak 9 orang atau sekitar 50% untuk kelompok kontrol. Dari segi pekerjaan dapat dilihat pada kelompok intervensi, dominan responden merupakan ibu rumah tangga sebanyak 7 orang atau sekitar 38,9%. Dan pada kelompok kontrol, dominan responden bekerja sebagai wira swasta sebanyak 5 orang atau sekitar 27,8%. Kemudian untuk berdasarkan lama menderita CHF pada kelompok intervensi dominan, responden menderita CHF berada pada durasi waktu 2-5 tahun sebanyak 9 orang atau sekitar 50%, dan begitu dengan kelompok kontrol sebanyak 8 orang atau 44,4%. Berdasarkan derajat CHF, pada kelompok intervensi dominan responden berada pada derajat NYHA 2, yaitu sebanyak 10 orang atau sekitar 55,6%. Begitupun dengan kelompok kontrol berada pada derajat NYHA 2, yaitu sebanyak 9 orang atau sekitar 50%. Jadi beresiko adanya mengalami penyakit gagal jantung dikarenakan semakin bertambahnya usia, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan fungsi jantung. Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki rata-rata usia 52 sampai dengan 56 tahun. Untuk hasil penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi dan kawan-kawan yang lain mengenai karakteristik hasil pemeriksaan pada penderita gagal jantung yang dirawat di Rumah Sakit Rumani periode 1 sampai dengan 31 Desember tahun 2013 menyebutkan bahwa 28% CHF terbanyak berada pada umur dengan rentang usia 51 sampai dengan 60 tahun. Penelitian lain dilakukan oleh Sari, kemudian Rampengan dan Panda, yaitu 30 kasus yang diteliti ditemukan 12 kasus merupakan pasien gagal jantung dengan berusia rentang sekitar 60 sampai 69 tahun, 11 kasus kelompok umur 50 sampai 59 tahun yang disebabkan karena pada usia tersebut tubuh mengalami proses degeneratif.
Baik, untuk selanjutnya ada analisis. Terapi murotal memiliki efektivitas dalam mengatasi depresi pada kelompok sampel yang mendapat perlakuan terapi murotal. Sedangkan pada kelompok sampel yang tidak diberikan terapi murotal, hasil uji statistik menunjukkan nilai P lebih dari 0,005, yang berarti tidak terdapat perubahan depresi yang bermakna pada terapi konvensional yang tanpa terapi murotal. Ada beberapa responden mengatakan setelah diberikan murotal merasa lebih semangat dan merasa lebih nyaman dari biasanya. Pada pasien penelitian uji Mann-Whitney menunjukkan skor depresi setelah 4 kali diberikan terapi murotal yaitu P 0,000 yang artinya ada perbedaan bermakna skor depresi, kelompok intervensi, dan kelompok kontrol. Setelah 4 kali diberikan terapi murotal, ajaran agama Islam dan ayat suci Al-Quran dapat membantu mereka dalam pencegahan dan pengobatan penyakit mental seperti depresi. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dapat menciptakan efek positif pada pikiran dan hati umat Islam, sehingga membuat kondisi fisik yang rileks, tenang, dan juga damai. Untuk discussion, Al-Quran merupakan salah satu musik yang paling indah dan memiliki harmoni yang konstan. Beberapa penelitian menyatakan bahwa musik yang paling efektif sebagai terapi adalah bacaan Al-Quran. Pendekatan terapi musik di seluruh dunia telah muncul dari beragam tradisi seperti model terapi perilaku, psikoanalisis, pendidikan, atau humanistik. Musik adalah stimulasi kuat yang mampu membangkitkan dan memodulasi suasana hati dan emosi. Oleh sebab itu, musik terapi menjadi salah satu media untuk mengatasi masalah mental. Salah satunya depresi. Al-Quran adalah salah satu musik yang paling indah dan memiliki harmoni yang teratur. Sesuai dengan meta-analisis yang dilakukan oleh Albert DKK menyimpulkan bahwa terapi murotal yang ditambahkan ke perawatan biasa di ruangan treatment as usual dapat mengatasi gejala depresi dibandingkan dengan hanya memberikan perawatan biasa saja. Baik, untuk kesimpulan, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden diperoleh sebagian besar rata-rata berusia 52 sampai 56 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Berpendidikan terakhir perguruan tinggi, pekerjaan sebagai wira swasta, dan lama menderita CHF 2 sampai 5 tahun dengan derajat CHF NYHA 2. Dan terapi murotal surah Ar-Rahman dapat menurunkan skor depresi pada pasien congestive heart failure di Pusat Jantung Terpadu RSUP Dr. Wahidin Sudirohusoso. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Jika ada kurang kata dan juga perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf. Berikut referensinya. Kami akhiri jika ada pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak.